Gitu. Aku bilang, ya kalau nutupin kepala, kakinya kelihatan. Nutupin kaki, kepalanya kelihatan. Ini milih yang mana nih? Saya bilang gitu kan. Yaudah kepalanya aja. Tadi kan saya ketarik ke kakinya. Pas begitu saya ditarik, kakinya gini seret. Aku ngeliat mukanya melek, Bang. Astagfirullahaladzim. Matanya melotot begini, Bang. Tadinya kan merem, langsung begini, Bang. Sambil tangannya ngelempar begini. Ini kok banyak lalat, apa emang ada bangkai? Terus aku bilang, ya kok sini banyak lalat hijau, kok bau gitu, bau apa namanya itu bangkai gitu kan. Begitu saya naik, ada celana kolor. Terus saya bilang, ya ini celananya si Sabtu ada di sini nih. Coba terus si Oyat, mana? Oh iya, terus si Oyatnya lihat ke atas, tapi saya enggak, saya fokusnya kan ke celana itu. Kamu ngeliat ke atas, saya bilang, astagfirullahaladzim. Ini maaf kalau saya nanya ini ya, kalau boleh tahu tangannya kenapa sampai diganti jadi tangan buatan, Pak? Ya karena kan saya udah dipotong. Ya, kemarin itu banyak banget yang request ke gua. Bang, tolong dong RJL cari narsum yang serem lagi. Bang, tolong dong narsum yang epic kayak dulu lagi. Sabar guys, karena cari narsum itu susah. Kecuali gue bayar narsum terus gue suruh ngarang-ngarang cerita. Itu tiap hari gue upload juga bisa buat lu semua. Tapi tenang dulu, hari ini gue kabulin nih untuk kalian semua. Hari ini gue kedatangan seorang yang bekerja di Pulau Nusa Kambangan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya manggilnya Bapak siapa nih enaknya? Pak Sunar. Pak Sunar saja ya? Betul sekali. Tahun 90 bekerja masak di Pulau Nusa Kambangan untuk para narapidana. Ya betul. Dan juga suka mencari kayu gitu ya Pak di pulau sana ya? Kayu bakar. Kayu bakar. Betul. Betul. Itu tahun 90-an kan suasananya masih gelap dan bahkan hewan buas sih masih ada ya? Masih ada, sampai sekarang juga masih ada. Jadi belum ada listrik, belum ada komunikasi segala macam, belum ada. Masih real hutan belantara. Pernah lihat macan di sana Pak? Macan banyak, jangankan macan tuh, apa aja ada di sana. Hewan itu semuanya. Pernah ketemu macan? Pernah ketemu macan. Macan kumbang, macan itu yang tutul, macan tutul sering ya ketemu. Oke, nanti kita bahas nih. Dan tadi saya dapat info dari tim kreatif, katanya Bapak sempat menjaga mayat dari narapidana. Iya, betul. Dan disitulah pengalaman horornya karena mayatnya bangun. Ya paling horor itu bagi saya itu selama hidup saya itu yaitu mayatnya itu melek matanya, bangun dan bergerak tangannya itu. Baik, episode kali ini bakal seru banget karena bukan horornya aja. Ini juga kita akan belajar sejarah ya. Betul, tentang Pulau Nusa Kambangan. Dan mohon maaf sebelumnya Pak, itu saya lihat tadi tangannya itu kayu ya Pak? Ini apa, karet. Karena ini tangan palsu saya. Tangan palsu? Iya betul. Jadi pada saat itu saya kena kecelakaan musibah. Oke Pak. Iya. Semoga berkah ya Pak. Amin. Bagaimana kisah pada kali ini? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Ya, Pak Sunar boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana, Pak? Oh iya, begini Mas Fajar. Pada saat itu, pada tahun 1993 sampai 96, saya tuh ada di Pulau Nusa Kambangan. Tapi pada saat itu bapak saya udah di sana duluan. Itu kerja di koperasi. Nah, akhirnya saya dipanggil sama bapak saya tuh, suruh bantuin lah di sana, suruh kerja gitu kan. Karena ada kerjaan yaitu di PT Gemilang Lestari. Di bagian rotan, jadi saya harus ngerebus rotan di sono kan. Nah akhirnya saya dipanggil lah dari kampung saya itu Purbalingga. Nah di Purbalingga saya dijemput sama orang tua saya, suruh datanglah ke Nusa Kambangan. Begitu nyampe di sana sekitar jam 12 siang itu, saya bawa beras, bawa kain, ngebawa baju pokoknya aja buat di sana gitu kan, buat bekal di sana gitu. Pas nyampe di pintu masuk Pulau Nusa Kambangan itu namanya
Wijayapura. Saya di situ berhenti, saya bilang gini, kan nama ibu saya kan, saya bilang, Mak, saya mau masuk tapi saya bingung nih, takutnya ditanyain, pasti nggak boleh. Udah kamu lewat samping aja, kata ibu saya nih. Udahlah saya lewat samping, saya naik ke kapal, udah saya duduk di situ. Maksud saya tuh ngumpet gitu kan, biar nggak kelihatan petugasnya gitu. Karena kan nggak sembarang orang bisa masuk Nusa Kambangan gitu kan, harus tanpa izin bener-bener gitu. Karena saya waktu itu nggak punya surat perizinan, saya main nyelonong aja gitu kan. Jam 2 kapal mulai berangkat ke atas, naik gitu kan, nyebrang gitu. Kurang 2 menit saya dipanggil sama petugasnya. Aduh, ini kapal 2 menit lagi mau jalan. Kenapa saya dipanggil? Kenapa nggak dari tadi kan, dalam hati saya gitu Mas Fajar. Tiba-tiba saya turun, terus petugasnya itu megang saya, ayo ke kantor, ke pos. Terus saya dimarah-marahin di situ sama petugasnya Mas Fajar. Dimarahinnya, kamu tuh main selonong-selonong aja, nggak izin, nggak apa, mau kemana kamu? Gituin kan saya tuh. Akhirnya saya mau ke lembaga besi Pak. Emang ngapain ke sana? Bapak saya ada di sana, kerja di koperasi, saya bilang gitu. Saya mau bantuin di sana. Kenapa kamu nggak minta izin dulu, main selonong-selonong aja? Gituin kan. Terus saya bilang, ya minta maaf Pak kalau saya salah gitu. Sekarang KTP ku mau mana? KTP-nya. Saya ngambil KTP, diliatin. Terus kamu baca dulu tuh. Kamu bisa baca nggak? Kata petugasnya itu kan. Saya baca di situ peraturan-peraturannya kan banyak di situ. Tidak boleh bawa kamera, tidak boleh nginep di sana gitu. Aduh, saya bingung lagi, orang saya di sana mau tinggal di sana, nggak boleh nginep kan. Aduh, saya bingung lagi. Nah, pas itu dia telepon ke sana, ke lembaga itu, bahwa ini ada nama Sunar, katanya mau bantuin orang tuanya, katanya gitu. Namanya Sunar. Oh ya, boleh masuk. Itu orang tuanya ada di sini, katanya gitu. Bolehlah, itu udah diizinin, saya masuklah ke dermaga, saya naik kapal, itu saya udah tinggal kapalnya itu. Kapalnya udah jalan, jadi saya harus nunggu lagi 2 jam lagi. Karena kan tadi kan dipanggil saya itu. Akhirnya saya naik lagi jam 5 sore, baru bisa naik. Nah begitu saya naik, kurang 2 menit lagi, saya dipanggil lagi sama petugas itu. Nah akhirnya setelah itu, ada petugas yang siang manggil saya. Udah itu udah diizinin tadi, jadi nggak usah turun. Akhirnya saya nggak jadi turun tuh. Akhirnya udah nyebrang. Habis nyebrang, nyampailah di Sodong itu namanya ya, tempat turunnya itu kapal kan. Begitu saya turun, saya mau naik lagi ke bis. Namanya kan habis turun dari kapal tuh naik lagi ke dalamnya, naik trayek lagi itu. Jauh ya? Jauh, sekitar 20 menit lagi ke dalamnya. Lewat hutan-hutan ya? Iya, lewat hutan, kanan kiri itu hutan belantara. Jalannya juga setapak. Jangan cuma 1 mobil doang lewat gitu, nggak bisa simpangan. Nah di situ saya mau naik bis, tiba-tiba saya dipanggil lagi sama petugas itu. Kamu mau kemana? Saya mau ke lembaga besi Pak. Mau ngapain di sana? Itu orang tua saya ada di sana, di bagian koperasi. Kamu naik truk aja, gitu kan? Saya disuruh naik truk, Bang. Nah setelah saya naik truk, di situ ada petugas 5 orang, jadi 6 sama saya kan di truk itu. Udahlah begitu jalan, saya diem aja tuh, saya nggak mau nanya, takutnya jadi pertanyaan lagi. Udah saya diem aja gitu. Udah nyampe di lembaga batu namanya itu, lembaga batu. Saya turun di situ, saya belum turun, saya berdiri. Ini udah nyampe ke besi belum? Pikir-pikir saya kan, orang yang 4 itu turun dari truk itu, pada turun semua kan. Saya bingung lagi, masa saya sendirian gimana? Ya, akhirnya ikut turun kan. Habis setelah turun, si supirnya ini ngontrol ke mobil itu. Oh ini udah kosong, berarti mobilnya parkir. Saya bingung lagi nih, udah kemana? Udah turun, udah semua, masa nyampe di sini doang. Akhirnya saya jalan tuh di samping lembaga batu itu. Saya nongkrong di situ, duduk sambil ngalamun tuh ini kemana lagi arahnya, kan saya belum tahu sama sekali itu. Akhirnya adalah ibu-ibu itu udah jam 6 tuh, jam 6 sore itu. Udah mau maghrib lah, sebentar lagi. Ada ibu-ibu lewat, saya nanya berani, Bu, mohon maaf banget Bu, saya kalau lembaga besi mana ya Bu? Dah sampai ini dari mana? Gitu kan. Sampai ini baru ya? Iya Bu, saya baru masuk ke sini. Lah kenapa kamu turun di sini? Bukannya langsung ke sana ke lembaga besi?
Iya tadi saya turun di situ. Loh kenapa turun? Ya orangnya pada turun semua Bu. Jadi kan saya ikut turun. Oh alah sampai niki piye toh gitu kan kata ibu itu. Seharusnya tuh nggak usah turun, nanti juga dianterin sama supirnya gitu. Walaupun satu orang tetap dianterin. Iya Bu saya nggak tahu karena saya kan pertama kali nih mau naik sini. Oh alah ya udah kamu ke sana lurus jalan mungkin sekitar 1 kilo lagi. Waduh 1 kilo lagi udah. Waktu udah jam 6, kan udah mulai gelap kan, gitu. Aduh, masa harus jalan lagi saya tuh. Hutannya rapet ya? Udah rapet banget. Udah suara-suara burung itu udah mulai, suara burung serem itu udah nggak heran lah ya gitu. Begitu saya jalan, tiba-tiba saya ditabrak sama binatang musang itu lagi lari ke depan, saya ditabrak kakinya sampai saya jatuh. Itu pertama kali saya itu lagi jalan menuju ke tempat itu. Begitu saya jatuh, saya bangun lagi, terus saya jalan lagi kan sambil saya astagfirullahaladzim ya Allah, ini godaan apa lagi gitu kan. Begitu saya jalan lagi, ada lagi hewan yang nyerang saya itu, namanya itu hewan muring apa lo nggak salah tuh. Tahu ya Mas, pada hewan muring tuh? Kayak gimana Mas? Hewannya kecil-kecil kayak nyamuk, tapi kecil lebih kecil lagi. Merutu apa lah namanya itu. Itu nyerang di beluberan saya. Akhirnya saya nyari pohon-pohon dipotekin, saya buat mukul-mukulin muka gitu, tetap aja nyerang. Rasanya itu gatel panas. Akhirnya muka saya berbentul-bentol kan semua itu. Akhirnya saya lari tuh, saking nggak kuatnya saya lari sampai ke tujuan gitu, saya lari. Nggak kenal lelah pokoknya, padahal seharian saya belum makan belum apa itu. Akhirnya nyampe lah di tempat tuh di daerah Besi. Di situ saya bingung lagi mau kemana, rumah saya di mana, yang saya tinggalin itu di mana. Tiba-tiba ada tetangga saya yang dari Purbalingga kan merantau juga di situ, gitu. Kayak ketemu sama saya gitu, si Sunar ada, kapan datang? Ini baru datang. Oh itu rumahnya tuh, rumah bapak kamu ada di sono gitu kan. Akhirnya udahlah saya nyampe sono ke orang tua saya. Akhirnya saya ceritalah sama orang tua saya begini. Ya udah nggak apa-apa lah namanya juga usaha kata bapak saya kan, kata ibu saya, udah kamu istirahat sana, udahlah istirahat tuh. Pagi aman sampai 2 hari 3 hari. Tiba-tiba saya tuh ya punya kenalan temen ya, namanya Oyat. Ini teman akrab saya, setiap hari, setiap menit pokoknya saya selalu sama si Oyat. Oyat ini anaknya pegawai situ ya, pegawai sipir gitu. Siang malam saya sama dia gitu. Terus teman kampung saya yang di Purbalingga itu ada namanya Misto. Ada juga si Duloh. Ya banyak lah ya, cuman yang sering akrab sama saya gitu, yang sering main bareng-bareng tuh ya 4 orang ini. Si Misto, si Duloh, Oyat sama saya gitu. Ya sering tiap hari gitu ya. Nah, pada saat itu malam itu saya mau main ke rumah si Misto. Itu kan Misto sama rumah saya agak jauh kan. Yang saya tinggalin itu kan agak jauh. Sekitar 50 meteran lah lebih. Saya jalan berempat nih. Saya, adik saya, si Soil, si Oyat, sama si Duloh, sama saya kan jadi 5 gitu. Kalau si Misto kan di rumah. Saya jalan, lagi ngobrol gitu bareng-bareng. Tiba-tiba ada orang nangis. Ada suara menangis gitu. Nah pas saya sampai merinding saya itu dengar suara menangis itu. Nangis itu suara perempuan tapi kayak orang ditinggal mati gitu nangisnya. Iya jadi saya dengerin aja, saya bilang sama adik saya nih namanya Soil ya kan. Il kamu denger nggak? Iya kayak orang nangis ya. Terus si teman saya lagi si Oyat, itu mau suara burung. Biasa ada kalau burung malam kan suaranya begitu. Masa iya, tapi saya baru denger burung suaranya begitu gitu kan kata saya gitu. Akhirnya saya jalan lagi, dia ngikutin nangisnya itu, makin lama makin deket. Akhirnya kalau ini mah pasti orang ini. Takutnya orang beneran gitu kan nangis kenapa apa gitu, apa kecelakaan apa gimana gitu kan. Akhirnya saya carilah gitu. Tiba-tiba ada 10 menitan kali nangisnya gitu ya. Saya cari, tiba-tiba terbang. Terbangnya itu sambil ketawa, cekikikan ketawanya itu. Aduh, saya merinding ya. Terus habis ketawa gitu sambil gitu kan ketawa. Kalau saya ngeliat itu asap
kayak asap tuh terbang, tapi kalau yang lainnya mah nggak ngeliat karena kan ada pohon-pohon pisang kan banyak gitu. Kalau saya kan lihat ke langit-langit itu terbang, itu pindah ke pohon mangga. Akhirnya saya berlima ini, saya bilang, oh ini berarti kunti, saya bilang gitu kan. Ini nggak mungkin ini manusia gitu, nggak mungkin burung, itu kunti itu. Tadi saya lihat asap terbang sono sambil ketawa. Pokoknya saya lari kan, berempat lari tuh. Lari maksudnya ngejar dia, kan di pohon mangga kan. Oh malah ngejar kuntilanak? Iya saya kejar, karena kan saya berlima jadi nggak takut kan gitu. Saya kejar, pas di pohon mangganya itu di belakang rumah tetangga saya, si Misto ini rumahnya gitu. Terus si teman saya si Oyat ini bilang gini, "Hei Kunti, kamu kok nangis mulu, kenapa sih? Mau nangisin apa?" katanya gitu kan. Si Oyat ini ngeledekin si Kuntinya ini kan. Kalau kamu nangis, kalau kamu pengen kawin ya, kalau pengen kawin udah tampakin wujudmu tapi yang cakep ya, jangan yang jelek, katanya gitu kan kata teman saya itu. Itu banyak bujangan-bujangan tuh, banyak tuh pada menantimu katanya gitu kan, yang ngeledekin gitu sama Kuntinya. Kuntinya ketawa lagi, ketawa terbang, pindah lagi gitu kan. Terus kata tetangga saya udah orang tua kan, bapaknya Misto lah gitu kan, bapaknya Misto kan orang tua, udah tua gitu. Udah biarin aja tuh. Saya juga sering dengar kayak gitu, itu Kunti itu. Itu wujudnya nenek-nenek katanya gitu kan. Udah biarin, nggak usah diurusin, yang penting jangan ganggu aja katanya gitu. Akhirnya udahlah saya hirauin itu. Jadi dia mau nangis, mau ketawa, udah saya nggak kejar lagi. Nah setelah itu saya ngumpul kan, ya ngobrol minum kopi, ya ngobrol-ngobrol lah kayak gini kan ya gitu. Sekitar jam 11 malam, saya ini keluar ke samping rumahnya si Misto ini. Rumahnya Misto ini sumur, jadi di dalam rumah Misto ini nggak ada kamar mandi, kamar mandinya di samping gitu. Itu ada sumur tua lah ya, sumur itu. Ya buat mandi, buat apa di sumur itu samping. Nah saya lah ke samping tuh. Maksud saya itu tujuannya mau kencing gitu kan, di kamar mandi itu, di sumur itu. Pas begitu saya lagi ngambil air, udah selesai ngambil, saya mau buka celana kan mau kencing, tiba-tiba si Kunti itu nongol di bawah pohon mangga itu tadi. Pohon mangga besar itu kelihatannya tuh pakai baju gaun putih, terus pakai sarung tangan sampai segini. Rambutnya itu kalau Kunti kan rambutnya hitam ya, kalau ini pirang rambutnya segini, rambutnya pirang. Dia berdiri sama bopong kayak anak rusa kayak gitu, anak rusa hewan itu anak rusa. Dia bopong begini, kepalanya ndepluk begini, jadi rambutnya itu nutupin muka. Terus pakai gaunnya pakai renda kayak zaman dulu kayak gitu, kayak zaman dulu. Nah setelah itu aku lari, saya nggak jadi kencing tuh karena saya kan takut kan gitu. Saya lari ke depan rumahnya Misto ini, terus kan lagi pada ngopi. Saya bilang, Tok, ya itu yang Kunti itu nongol, yang tadi kamu bilang katanya suruh nampakin diri, itu nampakin mana? Ayo ke sini. Saya ke sono lagi, ngeliat udah nggak ada, udah hilang gitu kan. Terus saya dibilang halu katanya. Oh, bilang khayalan kamu aja, halu gitu. Nah setelah itu udahlah nggak dihirauin lagi kan. Harus pada ngopi sampailah jam 12 malam. Itu kan udah waktunya pada tidur lah ya, ada ngantuk. Akhirnya udahlah pada pulang masing-masing. Setelah paginya kan, saya bangun, saya disuruh bapak saya, kamu ngambil kayu di belakang lembaga katanya gitu. Ada kayu kering, tolong bawa ke sini gitu kan. Oke, adik saya disuruh masak kan, waktu itu kan ibu saya nggak ada, ibu saya lagi di kampung kan. Jadi adik saya yang masak di situ kan. Saya yang nyari kayu bakar. Saya berangkat sendiri tuh. Nah, begitu saya berangkat sekitar jam 10, saya bawa air minum, bawa sepatu boot sama golok gitu kan. Karena buat motongin kayu yang kering. Udah sampai di belakang lembaga, itu tiba-tiba ada kancil. Itu ngeledekin saya tuh, kaki saya dicium-ciumin segala macam lah gitu ya. Nah akhirnya kan saya penasaran dengan kancil ini kan. Saya pegang kepalanya, dia nurut. Setelah itu saya mau tangkap, dalam hati saya ini saya mau pelihara nih kalau kena nih gitu kan. Begitu saya tangkap hilang, nggak ada. Iya begitu hilang, nggak ada.
Loh ini kemana nih? Pas begitu saya nengok ada di belakang saya kancilnya itu. Itu loncat-loncat gitu. Nah setelah itu entah tahu kenapa batin saya ini merasakan saya harus ngikutin kancil itu gitu. Kancil itu jalan di depan saya ngikutin di belakang tuh. Habis ngikutin di belakang, terus saya berhenti, kan udah agak jauh kan dari tempat yang nyari kayu bakar saya agak jauh. Saya berhenti itu. Ngapain? Ngikutin kancil itu nggak jelas gitu kan. Saya balik lagi, kancilnya balik ke sini lagi, ngikutin saya lagi. Saya nengok balik lagi, terus perasaan saya mau ngikutin dia lagi gitu loh. Akhirnya saya ngikutin lagi kan si kancil itu, saya ikutin. Setelah ikutin, dia tahu-taunya belok ke semak-semak gitu, menghilang gitu, truk gitu hilang kan. Begitu saya cari-cari, Cil, kamu di mana sih? Katanya saya mau ngikutin kamu malah kamu nggak ada, saya bilang gitu kan. Saya nyari ke bawah, nggak ada. Pas begitu saya nengok ke depan, ada nenek-nenek. Tuh, nenek-nenek tapi madepnya ke sana. Terus membawa kayak semacam tenggok gitu. Ceting gitulah ya, kalau ceting dari bambu tuh kayak zaman dulu kan ceting gitu. Toblok apa ceting gitu ya. Dia lagi metikin pupus-pupus apa gitu. Nenek-nenek itu ditaruh lagi, metikin kembang, ditaruh lagi. Ya rambutnya pirang. Terus rambutnya pirang, terus pakai gaunnya segini, pakai sarung tangan gitu segini. Sama kayak kuntilanak. Nah itu justru itu ada sambungannya itu yang dipopong ini, yang dipopong itu kancilnya, yang kancil tadi itu, yang ngeledekin saya itu kan waktu saya malamnya kan bopong anak rusak, ternyata itu kancil yang dipopong ini gitu. Pas begitu saya lihat si nenek itu saya panggil, Nek, Assalamualaikum, Nek, saya bilang gitu kan, jaraknya deket tuh, sekitar 10 meter. Nek, saya bilang gitu. Dia nggak nengok-nengok, begitu nengok Mas Fajar. Begitu nengok, senyumnya itu sampai lebar segini Mas Fajar. Astagfirullahaladzim, saya merinding gitu Pak. Saya nggak bisa ngomong waktu itu. Terus saya tertegun gitu, saya berat kaki saya itu. Mau melangkah lari itu nggak bisa gitu kan. Karena itu nengok, senyumnya tuh sampai ke kuping. Hidungnya mancung, matanya bulat, melotot gitu. Ininya pada keriput nih mukanya nih. Saya nyebut dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru saya lepas gitu. Lepas dari jeratan itu kan takutnya. Akhirnya saya langsung lari. Semuanya saya tinggal di situ, saya lari ke rumah, saya tanyalah ke bapak saya, Pak, saya tadi ngeliat nenek-nenek. Di mana? Di hutan. Oh nenek-nenek itu, katanya gitu kata bapak saya. Itu memang sering nampakin gitu. Kadang-kadang kalau di malam di bawah pohon itu, pohon beringin katanya gitu. Emang dia sering nampakin sih. Tapi kok kenapa dia di hutan jauh? Ya kadang-kadang di mana aja dia mah, kata bapak saya begitu. Banyak orang yang cerita seperti itu. Itu nenek-nenek itu. Nah setelah itu aman lah ya. Aman, ada berapa minggu kemudian saya tuh kerja tuh di saya kerja di situ di belakangnya itu di PT Gemilang Lestari. Saya kerja sore, saya pulang jam 5 itu, jam 5 sore. Berarti rumahnya ini di tengah hutan dan jarang-jarang gitu Pak? Iya betul. Itu benar-benar di tengah hutan. Jadi itu rumahnya juga dari zaman Belanda. Rumah dinas maksudnya. Iya zaman Belanda semua. Jadi rumahnya itu semuanya dari cor-coran semuanya. Itu kecil ukuran 4 kali 6. Rumahnya jadi cuma satu kamar mandinya di samping gitu aja. Itu jarang-jarang. Ada di sini, ntar lagi di sono gitu. Oke. Lalu ceritanya bagaimana Pak? Waktu itu kan saya kerja nih di PT Gemilang Lestari itu tadi. Sore saya pulang. Bertiga saya jalan kan karena nggak jauh dari tempat saya tinggal di situ. Begitu saya lagi jalan ngelewatin salah satu lembaga gitu ya, lapas gitu. Nah di situ kok kelihatannya rame gitu. Terus saya nanya sama penjaga di situ kan, salah satu lapas, penjaga lapas gitu. Pak ini ada apa Pak, kok rame-rame? Itu ada napi pada ribut di dalam gitu, pada tawuran gitu kan. Sampai pada berantem. Terus gimana Pak? Itu ada yang meninggal katanya. Oh astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Itu yang meninggal berapa Pak? Itu sih waktu saya dengar-dengar sih ada 1 orang, tapi yang 3 orang ini kayaknya kritis gitu. Itu kenapa Pak kok bisa meninggal? Katanya pada tusuk katanya gitu. Oh udah kok ditusuk? Oh iya Pak, yaudah Pak ya, saya mau pulang dulu, saya bilang gitu kan. Udah, saya pulang, mandi, habis mandi saya disamper sama si Oyat tuh, teman saya kan Oyat itu. Ya, Nar, ayo kita lihat itu dulu, apa orang yang pada ribut di napi tuh.
ayo kita ke sana kan sambil main. Itu udah jam 7 malam tuh. Nah setelah saya di situ udah nyampe di tempat lembaga itu di depan, bukan di dalam kan, saya di depan. Nah, tiba-tiba pegawai ada 2 orang tuh jalan deketin si teman saya si Oyat. Ya itu jenazahnya mau ditaruh di rumah sakit kosong katanya kan, rumah sakit yang udah terbengkalai gitu kan. Terus gimana Pak? Itu nanti harus ditengokin ya setiap 2 jam sekali katanya, kata si pegawai ini. Nanti bayar deh, nggak apa-apa, nanti ada yang bayar kok gitu kan. Nah, terus akhirnya si Oyat, yaudah Pak saya sama Sunar aja ya Pak. Ya boleh sama siapa aja, berapa orang kayak terserah gitu, yang penting nengokin aja 2 jam sekali tengokin gitu kan. Oke Pak siap. Terus aku kan nanya sama pegawai satu lagi sambil ngobrol, Pak kenapa sih ditaruh di rumah sakit? Ya emang nggak ada tempat lagi, emang nggak ada tempat lagi sih. Kalau ada jenazah napi meninggal itu emang nggak ada tempatnya kan untuk dinaruh gitu kan, karena kan matinya meninggalnya malam gitu. Jadi ya bisa nggak bisa harus taruh di rumah sakit kosong itu kan. Ya kenapa harus ditengokin gitu kan, udah di dalam rumah sakit kan. Saya bilang gitu sama yang menjaga di situ. Terus dia bilang gini, soalnya udah 2 kali itu naruh mayat di situ, pagi-paginya hilang Mas Fajar katanya gitu. Itu yang cerita itu pegawai situ gitu. Itu yang cerita. Makanya pas saat itu saya juga kaget, kok bisa hilang Pak? Saya bilang gitu kan. Ya nggak tahu kemana, pokoknya pagi-pagi mau dimandiin, mau dikubur, ternyata udah hilang gitu. Itu yang pertama kata pegawai situ kan, kata salah satu penjaga situ. Terus yang kedua kalinya ada napi meninggal juga, ditaruh di situ juga malam kan, karena meninggalnya kan tanggung malam gitu. Pas pagi-paginya nggak ada juga, cuman dicari-cari ketemu udah di luar rumah sakit, tinggal tulang belulang doang. Itu jenazahnya, tinggal kepala sama tangan sama telapak kaki doang. Kalau daging-daging yang lainnya udah habis. Itu fokusnya ya dimakan sama hewan buas malam gitu. Kalau nggak macan ya macan kumbang itu, katanya seperti itu. Makanya ini yang ketiga kalinya ada yang meninggal ditaruh di rumah sakit itu harus ditengokin tuh. Kalau nggak ditengokin takutnya kejadiannya seperti itu lagi gitu kan. Berarti rumah sakitnya memang terbengkalai? Terbengkalai dari rumah sakit zaman Belanda juga. Gitu. Rumah sakitnya persis kayak rumah sakit Jakarta Selatan ini. Itu persis kayak gitu. Jadi ada lorong-lorong, ada gang merpati, gang anggrek, gang melati. Kalau rumah sakit gitu. Udah lorong-lorong gelap tuh udah malesin banget. Ya, iya makanya itu. Sedangkan itu tempat jenazahnya tuh paling ujung, paling belakang. Nah sedangkan di belakangnya kuburan massal, kuburan orang napi meninggal kubur situ, jadi banyak kuburan. Berarti memang udah nggak dipakai ya? Nggak dipakai udah, banyak rumput-rumput, tapi masih bagus gitu. Ya sebagian masih bagus, sebagiannya ada yang pada rusak gitu kan. Nah setelah itu, udahlah sepakat kan, saya masih Oyat. Terus kata si penjaga ini, udah ini siapa aja nih? Udah saya aja berdua masih Sunar, kata si teman saya nih Oyat. Kasih duit, saya berdua masih Oyat. Akhirnya saya ngobrol tuh di rumah tetangga saya yang si Misto ini kan. Saya ngobrol di situ sambil nunggu jam 9 malam kan. Jam 9, jam 2, pokoknya 2 jam sekali tengokin gitu kan. Udah jam 9, si Oyat, ayo kita tengokin udah jam 9 nih. Dia bawa senapan, saya kan takutnya ada apa-apa kan. Ada hewan buas apa segala. Jadi si Oyat bawa senapan, saya bawa senter. Itu akhirnya saya jalanlah di belakang, si Oyat di depan. Masuk ke rumah sakit, ke lorong-lorong itu, nyampe lah di ruang jenazah ini. Saya senter ya mungkin sekitar 5 meter lah. Saya senter itu masih ada, ya masih utuh lah ya, masih biasa normal gitu kan, ditutupin, diselimutin gitu. Oh masih udah ya, ayo kita keluar, nyanter-nyanter ke samping, ke aman gitu ya, ke sekitarnya situ aman. Keluarlah dari rumah sakit, ngobrol lagi. Saya ya teman-teman banyak itu minum kopi. Nggak singkat cerita udah jam 11 taunya. Si Oyat, udah jam 11 ini, ayo tengokin lagi. Nah itu perasaan saya udah nggak enak. Di situ saya bener-bener udah nggak enak. Hati saya itu udah
udah nggak enak pokoknya gitu kan. Si Oyatnya maksa, ayo Nar, aduh udah kamu aja deh Yat, kalau nggak sama yang lain kayak gimana sih kamu udah dibayar juga gitu kan, marah ke si Oyatnya. Akhirnya senternya diambil, udah sini nah kan marah kan saya nggak enak kan kalau si teman saya marah gitu. Yaudah ayo, saya bilang gitu kan. Senter dibawa si Oyat, dia bawa senapan juga, saya nggak bawa apa-apa, saya ngikutin lah di belakang tuh. Udah sampai di pintu rumah sakit, perasaan saya udah mulai gemeter, udah nggak karuan rasanya gitu kan. Nah setelah sampai lorong, sampai ketemu di depan rumah, di depan itu jenazahnya itu, dia nggak di senter, si Oyat ini pinter dia nggak mau nyenter. Aku bilang udah senterin ini udah deket, dia bilang gitu kan. Nah terus si Oyatnya udah sih nyantai aja gitu. Udah di depan pintu baru di senter. Ternyata kenapa Mas Fajar? Kainnya penutupnya udah miring. Udah tinggal separuh jadi kelihatan badannya. Itu badannya tatonya banyak banget sini Mas Fajar. Tato, terus ini juga tatoan. Tuh orangnya gemuk, gede gitu badannya. Serem amat nih badannya, serem amat nih kayak boleng-boleng aja. Tatoan gitu kan. Astagfirullahaladzim dalam hati saya itu. Akhirnya ayo Yat, udah Yat, ada nggak usah dibetulin aja pulang aja, saya kan udah gemeter gitu. Saya udah takut banget. Terus si Oyat bilang, orang udah mati kok ngapain sih takut, kata si Oyat gitu. Akhirnya masuklah tuh. Setelah masuk dibetulin tuh. Tangannya udah begini, tadi kan sedakep ya. Dia taunya udah ngelemprak begini, terus dibetulin sama si Oyat tuh. Disedakepin lagi, kainnya dibetulin lagi, terus pas mau nutupin kepala, kakinya kelihatan. Gitu. Aku bilang, Yat, kalau nutupin kepala, kakinya kelihatan. Nutupin kaki, kepalanya kelihatan. Ini milih yang mana nih Yat? Saya bilang gitu kan. Yaudah kepalanya aja. Tadi kan saya ketarik ke kakinya. Pas begitu saya ditarik, kakinya gini seret. Aku ngeliat mukanya melek, Bang. Astagfirullahaladzim. Matanya melotot begini, Bang. Tadinya kan merem, langsung begini, Bang. Sambil tangannya ngelempar begini. Astagfirullahaladzim. Matanya melek, saya bilang, Yat udah ayo. Saya cupit gitu, bukan pinggangnya saya cupit. Udah ayo, saya bilang gitu kan. So, ngapain sih kamu tuh? Ini dibetulin dulu katanya. Habis dibetulin, pas mau diangkat, taunya sini bunyi. Ini kan bolong nih, habis ditusukkan di dada sini. Dia keluar cairan sama darah. Dia bunyi pertuk begitu. Nah, saat itu saya udah berinding di situ, kaki saya udah berat banget, nggak mau melangkah, nggak bisa ngomong saya itu. Bener-bener saya nggak bisa ngomong pada saat itu. Darahnya sampai netes ke bawah gitu kan. Darah yang dari perut tuh. Terus si Oyatnya bilang begini, ini kayaknya badannya masih hangat, masih hidup kayaknya nih. Gitu si Oyat ya. Itu saya bikin gemeter lagi, nambah gemeter saya itu. Aku bilang, makanya udah ayo. Udah ditutupin dulu kepalanya. Pas mau ditutupin kepalanya, nengok Bang. Begini. Begitu, nengoknya ke muka saya itu kan agak tinggi itu kan, agak segini lah ya tingginya gitu. Pas saya kan di sini, Oyat di sini gitu. Pas saya mau tutupin kepalanya, nengok ke saya gitu kan mata. Nah disitulah saya pingsan. Berarti mayatnya melek terus? Melek terus. Habis setelah saya tutupin, mau ditutupin tuh, dia tadi kan merem biasa gitu, merem gitu. Pas mau ditutupin melek. Kayak tajam banget gitu matanya kan. Nah setelah itu dia tangannya bergerak, Bang. Tangannya kan tadi sudah begini, langsung begini tangannya, gini. Terus begitu kan, begitu si Oyat langsung matiin senter, udah si Oyat hilang kemana nggak tahu. Dia larinya juga saya nggak tahu. Terus senternya juga nyalanya juga saya nggak tahu. Karena Bapak pingsan? Enggak, saya belum pingsan itu. Oh, belum. Karena saya nengok, saya pegang-pegang kan gelap gitu ya. Yat, kamu di mana Yat? Kamu di mana? Tuh nggak ada, senter juga nggak ada. Akhirnya saya keluarlah sendiri. Terus kepala saya kayak kejedot pintu kali ya. Nah situlah saya pingsan gitu. Nah setelah pingsan itu persis di depan itu jenazah itu. Tapi di luarnya kan di depan pintu itu jenazahnya. Pas di luarnya saya pingsan. Setelah pingsan, posisi pingsan saya itu tengkurap kalau nggak salah. Tengkurap gitu. Pas tiba-tiba tuh pas dalam pingsan saya ini ya, itu ada kakek. Tahu datangnya dari mana saya nggak tahu, taunya ada di depan saya gitu, berdiri sambil membawa tongkat, pakai kain putih, terus jenggotnya panjang, orang badannya hitam, kakek itu hitam banget, kayak orang negro apa orang nggak tahu ya, hitam banget gitu, cuman jenggotnya panjang ini putih, semuanya putih, pakai kain juga, pakai kain putih, bawa tongkat begini, Nang,
udah kamu keluar sana, katanya gitu, tapi bahasa Jawa ngomongnya ya. Wis kamu wis kayak metu nganan, keluar sana. Oh iya kayak matur nuwun kayak, saya bilang gitu kan, terima kasih ya kayak. Dia cuma nganggukkan doang kepala. Saya kan posisi tengkurap, akhirnya saya duduk, akhirnya oh ya terima kasih ya kayak. Saya jalan lah gitu. Kakek itu masih berdiri ngeliatin saya gitu, ngeliatin saya nengok, oh masih ada kakek. Dia berdiri, tapi suasananya itu kayak maghrib, mau maghrib gitu. Jadi kayak kabut, kayak suasana zaman dulu gitu. Hitam putih lagi, Mas Fajar. Terus saya nggak dengar suara apa-apa. Jadi kayak sunyi, sepi, bener-bener sepi. Nah, akhirnya saya keluar di depan pintu rumah sakit, saya duduk tuh di terasnya lah ya. Saya duduk di teras, saya sambil ngalamun, saya kok kenapa kok saya jadi begini? Kayak saya mimpi apa enggak? Saya gitu. Tiba-tiba si Oyat datang sama pegawai diesel, namanya Pak Marti. Ya udah almarhum ya, semoga padang kuburannya lah di sana gitu ya. Nah itu datang itu berdua sama si Oyat tuh bawa senter. Saya bilang di sampingnya, saya duduk di samping ini. Yat, ini saya udah di luar, mau kemana? Dia nggak denger sama sekali. Saya kejar lagi sampai masuk ke dalam, saya kejar lagi. Yat, hei, ini saya udah di luar, mau kemana? Dia nggak denger, tetap aja masuk ke dalam. Gitu. Masuk ke dalam, akhirnya selesai. Udahlah, biarin aja mau ke dalam, orang saya udah di luar dalam hati saya kan. Akhirnya saya pulang lah, gitu. Pulang ke tempat si Misto itu tadi yang sering pada ngumpul lah di situ. Oh di situ sepi banget, nggak ada orang. Nah saya pindahlah ke tempat rumah kosong, tapi itu rumah kepala lapas gitu ya. Nah di situ tuh memang nggak ditempatin, cuman ada lampunya, bersih lah, dirawat gitu. Nah saya duduk di teras tuh sambil ngalamun, kok saya jadi begini? Kenapa ya? Apa saya ketemu kakek itu kayaknya kurang sempurna gitu, hati saya itu kurang sempurna. Apa saya mau balik lagi ke rumah sakit, saya mau nemuin kakek itu biar saya dibenerin gitu kan. Orang suasananya nggak jelas banget sih, kayak orang mimpi gitu loh. Kan saya bingung kan, aduh ini kenapa, benar saya sadar atau enggak sih dalam hati saya. Tiba-tiba kakek-kakek itu datang dari pohon beringin, dia turun gitu, seret, habis turun senyum sama saya. Itu kakek, saya bilang gitu kan. Dia senyum, tentunya dia deketin saya, tapi deketin nggak melangkah, kayak terbang gitu lah, seret gitu kan. Di depan saya, kok turun, ya. Kamu tiduran gitu kan. Akhirnya saya tiduran kan di teras gitu, teras rumah kosong. Habis tiduran, saya melek, kamu merem matanya. Nah, saya merem beneran, udah merem. Dia bawa guci, gokok gitu. Yang tempat air yang zaman dulu itu kan ada gokok tuh. Nah, dia nyiramin air, saya dicipratin tuh ke badan sini sampai ke tubuh gitu kan. Cipratin 3 kali, udah kamu melek. Pas begitu saya melek, wah terang gitu kan, normal gitu biasa gitu. Ada suara burung, suara walang kerik apa segala macam itu kedengeran semua. Tapi kakek-kakek itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Terus aku bilang, loh kakek kemana ya? Tapi itu suasana lampu udah mulai berwarna kan gitu, kayaknya normal gitu lah ya. Habis normal saya duduk, tiba-tiba si Oyat datang dari rumah sakit tuh. Teman saya sama Pak Marti datang. Wah itu orangnya ada di situ. Kamu keluarnya lewat mana? Katanya gitu. Kata si Oyat ini. Saya diem aja karena saya masih kesel sama si Oyat itu kan. Karena saya tinggal pergi sih gitu kan. Saya udah diem aja. Pokoknya muka saya agak marah gitu kan. Akhirnya Pak Marti lah yang nanya kan. Kamu dicariin kemana sih? Saya kan nyariin kamu di sana di dalam. Iya Pak, saya keluar. Saya pingsan di situ, saya bilang gitu. Di dalam saya pingsan, terus saya ketemu kakek, saya diajaklah ke sini. Masa sih? Oh, kamu mau ngayal aja katanya gitu, kata Pak Marti ini. Iya bener Pak. Terus gimana? Kamu nggak apa-apa? Ya saya sih nggak apa-apa Pak. Cuma tadi saya pingsan gitu. Terus aku nanya sama Pak Marti lagi, Pak, tadi jenazahnya gimana Pak? Nggak apa-apa, saya senterin udah biasa aja gitu. Terus Bapak buka nggak itu bukanya? Enggak, saya nggak buka, cuma saya senter dari jauh gitu. Nah terus aku nanya sama si Oyat nih, walaupun saya kesel tapi saya tetap nanya lah ya gitu. Yat, kamu tadi lihat apa tragedinya si itu, si Oceng, namanya Oceng nih mayatnya ya, namanya Oceng. Tadi mayatnya si Oceng gimana? Ya cuma tangannya aja gerak katanya gitu.
itu mah biasa, terus sama ini keluar cairan. Terus ngeliat matanya melek nggak? Enggak sih, saya nggak ngeliat. Katanya gitu. Berarti yang lihat matanya melek cuma saya doang. Karena si Oyat tuh nggak fokusnya nggak ke muka sih. Jadi fokusnya ke tangan sama ke badan. Karena kan dia yang bawa senter. Nah kalau saya kan ngeliatnya kan ke muka, ke segala macam kan. Jadi si Oyat tuh nggak ngeliat. Cuman yang saya heranin, si Oyat ini pergi itu tanpa ada langkah kaki, itu nggak ada. Senter mati, Oyatnya juga perginya kemana, itu yang saya heranin sampai sekarang tuh. Dia tuh larinya kemana gitu. Itu doang. Tapi emang dia ngerasa bersalah ninggalin? Iya, ninggalin saya gitu, ngerasa bersalah. Cuman dia melangkahnya saya nggak tahu. Senternya juga nggak nyala gitu. Ih bahaya banget itu, pingsan bisa dimakan hewan buas. Iya makanya kan. Ya untung aja sih ada kakak itu kan. Kalau nggak ada kakak itu, ya udah saya mau jadi apa di dalam gitu kan. Nah setelah itu udah saya pingsan, udah selesai gitu ya. Jam 2 sekitarnya saya dipanggil sama si Oyat. Ayo Nar, nengokin. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang gitu kan. Saya udah marah gitulah ya. Dah saya nggak mau, udah bodo amat deh. Ini duitnya saya mau balikin, saya bilang gitu. Udah jangan, udah biarin saya sama Pak Marti. Kata Pak Marti, udah sama saya aja katanya gitu. Udah biarin si Sunar suruh istirahat. Mungkin dia tahu saya marah kan. Akhirnya sama Pak Marti gitu, tengokin ke sono. Saya nggak ikut, saya pulang tidur gitu kan. Gitu. Setelah itu pagi-paginya saya dengar dikubur di belakangnya. Nguburnya tuh berapa Mas Fajar? Cuman segini dalamnya, sedengkul. Nguburnya itu di belakang rumah sakit. Sampai kelihatan kalau musim kemarau itu kan baru pecah tuh tanah, itu kelihatan. Nah, ini kain morinya. Karena itu nguburnya tuh nggak dalam, masih bau, makanya banyakkan hewan buas kadang-kadang dikorek, diambil sama hewan buas. Banyak di situ. Banyak kuburan-kuburan yang pada bolong itu banyak. Ya karena nguburnya pendek banget sih. Kalau bau kan emang jarak rumahnya kan jauh ya, jadi baunya itu keciumnya tuh sama hewan-hewan buas aja. Sempet tahu nggak dia di penjara karena apa gitu? Kalau si Oceng ini yang meninggal itu saya nggak tahu permasalahannya apa. Cuman di situ kalau saya dengar sih katanya geng satu penjara itu gengnya dia gitu. Jadi dia tuh malakin ke yang lain-lainnya gitu. Akhirnya dia pada nggak terima, akhirnya dia dikeroyok lah gitu. Nah dia tuh punya temen ada 3, ya itu 3-nya kena semua. Ditusuk 2 orang tapi nggak meninggal. Yang meninggal sih cekernya doang itu, kalau dalam sana mah ceker. Dan dia full tato ya? Tato aja. Di sini lehernya tatonya tato itu apa? Kawat berduri itu. Saya ingat sini di leher. Di sampai sini nih. Sampai ke tangan juga udah banyak. Ya karena zaman Orde Baru kan nggak boleh tatoan ya? Nah itu. Nah setelah itu udah selang berapa minggu lah ya Mas Fajar. Itu aman lah ya, 1 minggu aman, saya kerja biasa, nggak ada apa-apa. Pada suatu hari itu si Oyat tuh ngajak lagi saya tuh. Ngajak, Nar, daripada nganggur kita nembak aja yuk. Itu ngajaknya tuh malam tuh. Sekitar jam 7-an lah, 6:30 gitu. Daripada nongkrong kayak gini mendingan kita nembak aja yuk. Kita dapat hewan kan lumayan, dapat daging katanya gitu. Ayolah daripada nganggur. Akhirnya saya pinjam sepeda itu. Si Oyat bawa sepeda, saya bawa sepeda. Saya bawa senter tembak, si Oyat bawa senapan gitu kan. Bawalah sepeda tuh, jalan sekitar 2 kiloan. Nyampe ke tempat itu, tempat penembakan, saya naruh sepeda. Si Oyat juga naruh sepeda di situ di samping. Saya nyanter-nyanter lah di sekitar gitu. Habis saya senter di situ ada macan kumbang, Mas Fajar di situ. Itu di atas pohon. Lagi nyampe macan kumbang di bawah, hitam warnanya, tinggi hitam, kumisnya putih ini kan. Pas saya senter matanya nyala, matanya merahnya. Nah di situ saya bilang, ya tolong ini macan jangan ditembak. Kamu namanya hewan ya hewan aja, kata si Oyat ini orangnya nggak percayaan gitu kan. Tolong ya, kalau ditembak saya nggak mau nyanterin, saya bilang gitu kan. Senternya saya matiin tuh, lampu tembaknya saya matiin. Si Oyat bawa senter sendiri kan di sini kan di kepala. Ditembak dia pakai senter sendiri, tembak jebret, nah, dia jatuh. Tapi jatuhnya nggak di jalan, karena kan di atas jalan kan, jalan raya itu. Dia jatuhnya di samping, dia loncat ke samping. Emang ada darahnya, saya lihat senter juga ada darah. Pas begitu si Oyat lompat ke samping jalan, dicarilah gitu. Tadi
jatuhnya di sini kok nggak ada ya, kata si Oyat. Nggak tahu lah, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba nggak 1 menit kemudian si Oyat teriak, teman saya nih, tolong gitu sambil gerem-gerem gitu kan. Akhirnya, ya kamu kenapa? Kamu dicakar ya? Aku bilang gitu kan. Dia diam aja nggak jawab. Akhirnya dia lari, ngambil sepeda, lari pulang. Ngebut banget tuh bawa sepeda. Nah disitulah saya bilang, ya kamu kenapa? Saya bilang, akhirnya saya ditinggal tuh. Saya sendirian kan ditinggal. Akhirnya udah saya pulang kan, ikut pulang, bawa sepeda. Lampu saya taruh di belakang, saya nyantai sepeda gitu. Pas begitu saya sengaja nengok ke belakang, ngikutin bang. Macan kumbangnya itu ada di belakang saya tuh. Jalan gitu tapi jalannya nggak cepat. Pokoknya jarak saya bawa sepeda ke belakang itu sekitar 10 meter. Saya nengok, macannya ngikutin. Saya ngebut kan. Saya bawa sepeda, terus saya kebut. Nah setelah itu saya pulang, saya langsung ke rumah si Oyat ini. Ke rumah Oyat, terus saya naruh sepeda, saya ketok-ketok pintu, pintunya dibuka itu. Saya ketok-ketok, Assalamualaikum Pak, si Oyatnya ada, itu tidur tuh di belakang. Saya ke belakang kan, ke kamarnya dia. Itu lagi tutupan bantal tuh si Oyat tuh. Sambil ini masih bawa senapan, sepatunya masih sepatu boot. Tidur tuh, tapi ditutupin mukanya sambil gerem-gerem. Gitu si Oyatnya. Aku bilang, Yat kamu kenapa sih sebenarnya? Saya bilang gitu. Terus kata ibunya, iya tuh kenapa sih? Tadi kan nembak bareng sama kamu, kenapa? Gitu kan. Akhirnya si bapak itu nanya, itu kenapa Nar? Si Oyat tuh sampai takutan begitu. Saya ceritain lah gitu, karena habis nembak macan kumbang tadi. Oh yang di kali geladakan itu, iya Pak. Astagfirullahaladzim, itu macan siluman. Penunggu kali geladakan, kenapa ditembak? Ya nggak tahu si Oyat, saya kan udah bilang jangan ditembak, saya bilang gitu. Wah bikin masalah gitu anak, kata bapaknya ini, kan bapaknya aku mungkin lebih tahu kan. Gitu, akhirnya si Oyatnya masih ketakutan tuh. Akhirnya karena saya lecet-lecet, pulanglah saya itu. Pulang, terus tidur tuh, nggak aman tuh nggak apa-apa. Pagi-paginya saya ke sono lagi, kambingnya si Oyat ini mati 3. Kambing peliharanya si Oyat ini bapaknya mati 3 di kandang, padahal di kandang itu masih terkunci rapat, nggak ada yang bisa masuk hewan gitu lah. Tapi kok kambing di situ mati 3, yang satunya malah badannya di luar, kepalanya di dalam. Yang kambing satu itu udah mati semua. Terus kata bapaknya, ini ulah si Oyat ini, katanya gitu. Ini yang macan ini, yang makan ini macan kumbang, bukan siapa-siapa, kata si bapaknya Oyat ini. Itu anak bikin masalah aja, marah-marah kan bapaknya gitu. Akhirnya si Oyatnya masih sakit tuh, masih sakit di kamar itu. Yang malam keduanya lagi, kambingnya mati lagi 4. Ya sama, lehernya bolong sih, 4. Jadi kayak habis digigit, disedot darahnya gitu kan. Nah begitu hilang, begitu mati 4, bapaknya itu manggil lah orang pinter, bapaknya Oyatnya manggil orang pinter, ustadz gitu. Diruqyah si Oyat karena lagi dalam keadaan sakit sambil takutan gitu kan. Habis diruqyah, ustadz ini bilang, ini udah bikin kesalahan ini anak. Kesalahannya ini untung aja udah dikorbanin, katanya gitu. Korbannya apa Pak Ustadz? Ya itu kan ini hewan ini ada yang mati nggak ini keluarganya? Ada Pak, di kambing. Berapa? 7. Oh ya bener 7. Karena dia tuh minta korban tumbalnya itu 7. Daripada di nyawanya si Oyat, yang mending dia ngambil ya itu kambing itu 7 mati meninggal. Itu buat tumbal, buat penggantinya yang ditembak si Oyat itu. Gitu ceritanya. Nah setelah itu udahlah selesai itu. Berarti 2 kali nih ditinggalin sama si Oyat ya? Ya. Nah terus yang selanjutnya saya itu udah 1 minggu lah ya, sebelum lewat aman itu. Nah ada seorang nabi itu udah kurang 2 bulan lagi mau bebas, ceritanya itu. Kalau di Nusa Kambangan itu kalau ada kurang 2 bulan lagi kan dibebasin gitu ya, tapi di lingkungan situ aja. Kalau sore juga masuk gitu kan, kalau pagi dia keluar gitu kan. Dia tujuannya ya untuk nyari duit buat ongkos nanti kalau bebas gitu. Gitu. Nah pada saat itu dia disuruh ngangon kambing gitu. Jadi ngeluarin kambing pagi, ntar sore masukin kambingnya gitu. Terus setiap hari begitu selama belum bebas gitu kan ya.
Nah kurang 1 minggu lagi kalau nggak salah tuh 1 minggu kemudian dia tuh ngeluh sama saya gitu. Namanya si napi ini namanya Sabdo, Mas Sabdo gitu kan. Nah, aku lagi nyari kayu bakar, dia tuh deketin saya duduk, dia ngobrol lah sambil ngerokok gitu kan. Mas Sabdo bilang gini, aduh saya sebentar lagi mau bebas, tapi saya bingung. Lah bingungnya kenapa Mas Sabdo? Saya bilang gitu. Ya soalnya kalau saya bebas, di kampung saya udah nggak terima saya. Lah emang kasusnya apa? Saya bilang gitu kan. Ya kasusnya sih ya Pemerkosa sama pembunuhan. itu dia bilangnya. Oh, terus yang lebih ini lagi yang saya khawatirin, keluarga korban katanya mau membunuh saya walaupun saya udah bebas dari penjara, tetap saya mati. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa, itu yang saya pikirin katanya gitu. Jadi ini kasusnya udah diruda paksa, terus orangnya dihabisi. Betul sekali itu. Nah, terus keluarga korbannya ini nggak terima. Tuh nggak terima, terus dia keluarga korban dia bilang, pokoknya nanti si Sabdo keluar dari penjara, tetap saya bunuh gitu. Nah si Sabdo ini denger, akhirnya bingung kan, di rumah adatnya di kampung udah nggak terima keluarganya, terus sama masyarakatnya udah nggak mau terima dia lagi, karena dia kan punya adat, tahu adat apa gitu kan. Nah si Sabdo ini bingung, saya mau kemana ya kalau mau bebas ini? Yaudah kamu di sini aja, saya bilang gitu kan, di sini aja. Orang di sini mau bebas gimana sih di sini kata gitu. Yaudah ke Jakarta aja merantau. Ya dari merantau di Jakarta saya nggak punya skill, ya gitu kan. Terus saya mau ngapain lagi di sana, nggak punya saudara. Gitu. Oh iya sih, bingung juga sih ya. Ya udahlah, sabar aja, saya bilang gitu kan. Sekitar berapa umur ya Pak saat itu? Si Sabdo ini sekitar 40-an lah, 30-an lah ya, kurang lebih segitu. Nah setelah itu udahlah kita masing-masing pulang ya kan. 2 hari, 3 hari kemudian saya masih lihat tuh si Sabdo mondar-mandir gitu kan. Tiba-tiba pada malam apa ya, kalau nggak salah tuh malam Sabtu, kalau nggak salah tuh malam Sabtu ya, itu ada kabar dari si penjaga ini, penjaga lapasnya ini Sabtu udah 2 hari nggak pulang katanya gitu. Loh, kok biasanya kalau sore itu pulang sendiri, masuk ke sel, kok ini nggak ada, kemana ya, apa pulang, nggak mungkin kan gitu. Coba dicari, saya carilah sama si Oya, teman-teman 4 orang ini kan, teman akrab saya itu ada 4 orang. Saya cari ke tempat yang angon kambing itu nggak ada, tapi kambingnya masih terkunci, masih udah dimasukin gitu. Saya cari-cari nggak ada tuh, saya bilang, ini kok Sabda nggak ada ya? Ya mungkin udah kabur kali, nggak tahu kemana. Ya pokoknya ingetin aja Kak. Nah terus ada Pak Ustadz tapi pegawai situ ya, orang pinter lah, punya indigo gitu mungkin. Pokoknya gini aja, nggak usah cari-cari yang si Sabdo ini. Kamu lihat aja, 11 hari ke depan, kamu lihat aja kalau ada di langit-langit ujung sono ada burung gagak muter-muter di atas langit, di atas pohon besar itu berarti ada Sabdo di situ, katanya gitu. Oh, apa hubungannya Pak? Saya bilang gitu kan, sama burung gagak. Ya punya kamu ingetin aja nanti 11 hari kemudian, kalau dia nggak pulang ke sini lagi, ya berarti ada di sana, katanya gitu. Nah udahlah, itu sekitar jam 11 hari kemudian, bener itu di ujung bukit, di hutan itu, di ujung bukit ada burung gagak muter-muter sambil bunyi itu, kak, banyak tuh burung gagak. Itu nggak tahu-taunya tuh burung gagak dari mana gitu. Nah saya panggil lah sama teman-teman gitu, itu kata Pak Ustadz itu burung gagak kalau muter-muter berarti ada si Sabdo kan di situ. Oh iya ya, coba yuk, penasaran gitu kan. Akhirnya lah saya laksana sama pegawai satu tuh Pak. Pegawai itu namanya Pak Anis ya. Tapi kalau ini Pak Anis lah ya namanya. Saya nama samaran aja ya. Datanglah ke sono. Setelah itu saya masih Oyat, Misto masih Duloh, sebelah sono, saya sebelah sini. Ini burung gagaknya udah deket nih. Saya cari, saya nonjok-nonjok itu kan ke hutan-hutan. Di situ banyak lalat hijau di pohon-pohon gitu. Kalau saya lewat ini burung terbang kayak tawon kan. Wah, ini kok banyak lalat, apa memang ada bangkai? Terus aku bilang, ya kok sini banyak lalat hijau? Ya makanya berarti udah dekat katanya gitu kan.
Saya maju lagi, kok bau gitu, bau apa namanya itu bangkai gitu kan. Oh ya kayaknya di sini nih. Saya naik lagi sama si Oyat, begitu saya naik ada celana kolor. Udah di bawah tapi warnanya udah hitam kan. Udah banyak ya maaf ya amit-amit banyak belatung di lalat hijau itu. Terus saya bilang, "Ya, ini celananya si Sabtu ada di sini nih." Coba terus si Oyat, "Mana?" Oh iya, terus si Oyatnya ngeliat ke atas tapi saya enggak. Saya fokusnya kan ke celana itu. Oh iya berarti orangnya kemana ya? Kamu ngeliat ke atas, saya bilang, "Astagfirullahaladzim." Kaki saya itu habis kayak nempel di kepala saya itu. Itu semuanya udah pada rontok. Jadi celananya itu udah jatuh sendiri. Matanya itu banyak, ya maaf ya, banyak belatung gitu. Di sini belatungnya sampai pada gantung-gantung di sini. Terus lidahnya juga keluar. Lidahnya juga udah busuk gitu ya, udah banyak belatung lah ngomongnya. Nah kalau lalatnya mah di bawah, di daun-daun gitu, tapi kalau itu semuanya belatung. Pada jatuh pada satu-satu belatungnya itu, segerombol jatuh gitu, segerombol jatuh. Oke saya lari di situ kan, habis lari, ya ini gimana ya? Ya udah biarin aja, suruh busuk dulu, suruh kering katanya gitu kan. Masa kayak gitu diambil, siapa yang mau kata si Oyat gitu. Emang kamu udah biasa ya? Ya udah biasa di sini saya jumpain seperti ini katanya gitu. Akhirnya saya pulang lah, saya ketemu sama pegawai situ. "Pak, si Sabtu udah ketemu Pak." Sono. Oh ya udah biarin aja. Begitu malah dicuekin. Astagfirullahaladzim, ini kan manusia gitu ya. Ya harusnya diapain kayak gitu ya. Dalam hati saya itu Sabtu itu orangnya baik, padahal itu pada saat itu baik. Gitu. Ya namanya napi gitu ya. Terus kata pegawai itu, ya nanti suruh nunggu kering dulu, kalau udah kering udah tinggal tengorangnya doang baru diambil ya. Nah dikubur di situ aja, dibikin lubang seadanya gitu. Tapi sampai pada waktu itu nggak diambil sampai kering juga. Jadi kayak gitu aja gitu. Di part terakhir, si napi ini ceritanya disuruh ngangon sapi gitu kan. Ini kok ada sapi satu ditangkap, ya sapi masih anak-anak gitu ya, kok ditangkap, saya liatin itu ngapain gitu, si napi gitu. Tiba-tiba tuh diikat di bawah pohon, itu mau dijagal apa ya, dalam hati saya gitu kan. Habis gitu, malah buka celana. Itu habis buka saya liatin, waduh astagfirullahaladzim ya Allah, begituin. Napinya perkaos sapi? Iya begitu. Pas begitu saya nengok kepalanya, saya ada di gua putri. Saya didorong, saya jatuh saya tengkurap, habis tengkurap saya duduk, saya di situ, tiba-tiba di situ ada seorang putri, tapi dia badannya separuh ular. Dia lagi begini nih, begini, dia matanya merem, terus melek pelan-pelan, terus ke saya gini. Ini maaf kalau saya nanya ini ya, kalau boleh tahu, tangannya kenapa sampai diganti jadi tangan buatan, Pak? Ya karena kan saya udah dipotong tangannya. Waktu itu saya ceritain ya sebentar ya.